Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sahabat renungan harian di mana saja berada. Bersyukur Tuhan perkenankan kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 17 Maret 2023. Mari kita berdoa. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, kami mengerti dengan benar, dan kami menjalani kehidupan hari-hari yang Tuhan karuniakan dengan benar. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Kitab Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai ayat 14. Yakub di rumah Laban. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang-orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar, dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya." Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur, dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau sedarah sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Amin. Tema renungan kita ialah Allah yang memelihara. Puang matua tume parakai. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, siapa yang tidak kenal sosok Yakub di dalam Alkitab? Karena kecerdikannya, dialah yang menerima berkat kesulungan dari ayahnya atau Ishak, sekalipun sesungguhnya Esau, kakaknya, anak sulung. Dia juga yang kelak berganti nama menjadi Israel, dan dari dia 12 keturunan Israel muncul. Luar biasa bukan? Saudara-saudara, kalau kita perhatikan bacaan tadi, Yakub menuju rumah keluarga dekatnya yang bernama Laban. Ketika bertemu dalam ayat 13, Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Yakub curhat. Tentu kita bertanya, apa sebenarnya sedang dialami oleh Yakub? Jawabannya dapat kita temukan
Jika kita membaca pasal-pasal sebelum dan sesudahnya, Yakub adalah seorang pelarian karena berselisih dengan Esau, kakaknya. Seorang pelarian tentu penuh dengan ketidakpastian. Tetapi Allah tetap memelihara kehidupan Yakub. Karena melalui Yakub, perjanjian Allah dengan Abraham diteruskan kepada keturunannya yang kelak menjadi bangsa Israel. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan oleh apapun, termasuk oleh perselisihan dua bersaudara tersebut. Allah telah menetapkan Yakub dan keturunannya, bukan Esau, sebagai pewaris perjanjiannya. Karena itu pula, Allah memelihara kehidupan Yakub melalui banyak cara, termasuk melalui keluarga Laban. Bahkan dari tengah keluarga inilah Yakub akan memiliki keturunan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mungkin sering mendengar istilah Israel baru. Istilah yang diletakkan kepada umat manusia yang menerima perjanjian baru di dalam Yesus Kristus. Dari kisah Yakub dalam perjanjian lama, memberikan kita satu kepastian bahwa Allah setia kepada perjanjiannya. Tidak ada kuasa yang dapat membatalkannya. Karena itu saudara-saudara, teruslah mengaminkan pemeliharaan Allah yang tidak berkesudahan itu. Yakinlah akan kuasa Allah yang memelihara kehidupan kita dalam segala hal dan keadaan. Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya Engkau Allah yang selalu memelihara kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu setia kepada perjanjian-Mu. Dan kami percaya juga, tidak ada kuasa yang dapat membatalkan kasih Allah, pemeliharaan Allah dalam perjalanan hidup kami. Dan pemeliharaan Allah tidak akan pernah berkesudahan dalam berbagai situasi dan keadaan hidup. Diberkatilah kami yang telah mendengarkan firman-Mu, diberkatilah kami dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Dan kami menaruh pengharapan kami, Tuhan akan selalu setia menjaga melindungi kami sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas yang Tuhan karuniakan. Anak-anak kami diberkati, apa yang dikerjakan diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan, juga kiranya senantiasa berbuah baik dalam kehidupan ini. Apapun pergumulan-pergumulan hidup yang sedang dijumpai oleh sahabat renungan harian, kami percaya kuasa Allah akan terus memelihara kehidupan ini. Dan kami yakin bahwa Allah sendiri yang akan menopang melewati segala perkara. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit. Mereka yang berduka cita, Tuhanlah yang akan memulihkan keadaan mereka, mengaruniakan hikmat pengertian, agar mereka juga tetap tabah menanggung apa yang sedang mereka alami, dan mereka pun akan terus mampu melihat kebaikan Tuhan. Dan terlebih, mereka pun akan semakin teguh dalam iman percaya kepada Tuhan. Diberkatilah dan disempurnakanlah sukacita saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia. Juga dalam setiap apa yang mereka kerjakan, mereka usahakan, juga boleh berhasil sukses. Kiranya semuanya itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan saja. Dan kami tetap berdoa untuk setiap orang tua kami menjalani kehidupan di masa tua. Kiranya mereka berbahagia, bersukacita di dalam Tuhan, dan terus yakin usia yang Tuhan karuniakan adalah usia yang indah, sehingga mereka pun akan terus memiliki semangat iman menjalani hari-hari hidup karunia Tuhan. Diberkatilah gereja Tuhan untuk senantiasa menjadi garam dan terang, menghayati pemeliharaan Allah, sehingga senantiasa juga menjadi berkat di mana Tuhan mengutus. Diberkatilah pemerintah kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami dengan hikmat, sehingga mereka pun juga terus mampu memimpin bangsa ini dengan benar, dan bersama-sama di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara,
kami pun akan senantiasa menjalani hidup ini dengan penuh kasih dan sukacita. Bapa kami dalam surga, pelihara kami, lindungi kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, bersyukur untuk ruang dan waktu yang Tuhan karuniakan, boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kiranya kita semua diberkati, kita senantiasa menjalani hidup ini dengan tetap semangat, tetap bersukacita dalam Tuhan, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.